Halo sahabat Still Balance, pernahkah kamu membayangkan seorang bapak-bapak sederhana yang seumur hidupnya bekerja sebagai petugas kebersihan dan penjaga pom bensin bisa meninggalkan warisan senilai miliaran rupiah? Di sisi lain, ada seorang banker lulusan Harvard, karirnya cemerlang, gaya hidupnya mewah, tapi akhirnya jatuh bangkrut dan kehilangan segalanya. Kedua kisah ini nyata, bukan fiksi. Yang satu membuktikan bahwa kesederhanaan dan ketekunan bisa membawa kekayaan yang tak terduga. Yang lain menunjukkan bahwa sebesar apapun kesuksesan di atas kertas, tanpa pengelolaan yang bijak, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Dan yang paling penting, di akhir video ini saya akan bagikan sebuah kunci yang sering diabaikan banyak orang. Padahal bisa menentukan apakah kita bisa bertahan secara finansial atau justru hancur. Jadi pastikan kamu menyimak sampai selesai. Hari ini saya akan ceritakan kepada kamu dua kisah nyata yang sangat kontras. Kisah Ronald Reid dan Richard Fuscon. Dua orang dengan latar belakang berbeda jauh, tapi perjalanan hidup mereka bisa membuka mata kita tentang satu hal. Bagaimana cara kita memperlakukan uang jauh lebih penting daripada seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Kisah ini bukan hanya cerita inspiratif semata, tapi juga cermin bagi saya dan kamu. Karena tanpa disadari, kebiasaan kecil cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita melihat uang bisa menentukan apakah kita akan membangun fondasi yang kokoh atau justru menggali jurang yang dalam untuk diri kita sendiri. Kalau begitu, mari kita mulai dengan kisah yang pertama. Kisah seorang pria bernama Ronald James Reid. Ronald bukan siapa-siapa di mata kebanyakan orang. Seumur hidupnya, beliau bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah department store selama belasan tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan hidupnya sebagai penjaga pom bensin selama lebih dari 20 tahun. Bayangkan dari luar kehidupannya terlihat biasa saja, bahkan sangat sederhana. Ronald tinggal di sebuah rumah kecil dengan 2 kamar. Bajunya pun itu-itu saja, bahkan jaketnya yang sudah robek hanya dijahit kembali dengan peniti agar tetap bisa dipakai. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kesederhanaan itu, beliau menyimpan sebuah rahasia besar. Ketika Ronald meninggal dunia pada tahun 2014, orang-orang terkejut bukan main. Karena ternyata beliau meninggalkan harta senilai 8 juta dolar Amerika, atau setara dengan lebih dari 100 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 2 juta dolar diwariskan kepada keluarga sambungnya, dan 6 juta dolar disumbangkan kepada rumah sakit serta perpustakaan di kota tempatnya tinggal. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan dengan gaji yang tidak seberapa bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu? Rahasia Ronald ternyata sederhana, tapi sangat jarang dilakukan banyak orang. Sejak muda, beliau rajin menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk membeli saham perusahaan besar, atau yang sering disebut saham blue chip. Sedikit demi sedikit, beliau membangun portofolio investasinya. Dividen yang beliau dapat tidak dipakai untuk berfoya-foya, melainkan dibelikan lagi saham baru. Begitu seterusnya selama puluhan tahun. Ketika banyak orang mengira dirinya hanya seorang kakek biasa dengan hidup pas-pasan, diam-diam Ronald berhasil menumbuhkan kekayaannya secara perlahan, tenang, dan konsisten. Tanpa sorotan, tanpa pamer, tapi dengan prinsip hidup yang jelas. Sederhana, disiplin, dan sabar. Dari sini, kita bisa belajar bahwa kekayaan tidak selalu terlihat dari luar, melainkan dari perilaku sehari-hari dan keputusan kecil yang kita ulangi terus-menerus. Dan agar pelajaran ini lebih terasa kuat, mari kita bandingkan dengan kisah yang sangat berbeda. Kisah seorang banker sukses lulusan Harvard bernama Richard Fuscon, yang justru mengalami kebalikan dari Ronald. Berbeda jauh dengan Ronald Reid, mari kita lihat kisah Richard Fuscon. Richard adalah sosok yang dari luar terlihat punya segalanya. Ia lulusan Harvard, memiliki gelar MBA, dan karirnya di dunia keuangan sangat gemilang. Di usia 40-an, ia bahkan sudah bisa pensiun dini, hidup dengan penuh kenyamanan, serta dikenal sebagai seorang filantropis muda. Ia masuk dalam daftar 40 Under 40, daftar bergengsi yang memuat 40 tokoh sukses di bawah usia 40 tahun pada masanya. Jika Ronald hidup dengan sederhana, maka Richard hidup dengan segala kemewahan. Ia membangun sebuah rumah mewah di Connecticut, Amerika Serikat, yang luasnya hampir seluas lapangan sepak bola. Rumah itu memiliki 11 kamar mandi, 2 kolam renang, 2 lift, serta garasi besar untuk menampung koleksi mobilnya. Hanya untuk biaya perawatannya saja, Richard harus mengeluarkan $90.000 setiap bulan.
Kalau kita ubah ke rupiah saat itu, nilainya hampir 900 juta rupiah, hanya untuk merawat rumahnya. Tapi di balik semua kemewahan itu, Richard mengambil keputusan finansial yang fatal. Untuk membiayai gaya hidupnya, ia mengajukan pinjaman dalam jumlah besar. Saat kondisi ekonomi sedang normal, ia masih bisa bertahan. Namun, semua berubah ketika krisis keuangan melanda Amerika Serikat pada tahun 2008. Harga properti jatuh, aset sulit dijual, sementara utang terus menumpuk. Richard pun harus menyatakan bangkrut. Bahkan salah satu rumah mewahnya di Palm Beach terpaksa disita oleh pengadilan. Beberapa tahun kemudian, mansion besarnya di Connecticut yang nyaris sebesar lapangan bola itu juga ikut disita. Kehidupan Richard yang dulu dianggap sebagai gambaran kesuksesan berbalik menjadi tragedi finansial. Dari seorang banker yang kaya raya, ia jatuh hingga kehilangan hampir segalanya. Kontras sekali, bukan? Ronald Reid, seorang petugas kebersihan sederhana, meninggalkan warisan lebih dari 100 miliar rupiah. Sementara Richard Fuscon, seorang banker sukses lulusan Harvard, justru berakhir bangkrut. Dua kisah nyata ini memberi gambaran jelas. Kekayaan bukan semata hasil dari seberapa besar penghasilan kita, tapi lebih pada bagaimana cara kita memperlakukan uang itu. Supaya lebih terasa dekat dengan kita, mari saya ceritakan satu kisah nyata dari Indonesia. Namanya Pak Sofyan. Sehari-hari, Pak Sofyan hanyalah pedagang jajanan di depan sekolah dasar. Lapaknya sederhana, meja kayu kecil dengan aneka gorengan, minuman, dan jajanan anak-anak. Dari penghasilannya yang pas-pasan, banyak orang mungkin mengira beliau tidak akan pernah bisa menabung, apalagi berinvestasi. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, Pak Sofyan ternyata memiliki portofolio saham yang nilainya sudah mencapai belasan miliar rupiah. Caranya tidak rumit, bahkan hampir sama dengan Ronald Reid. Ia konsisten menyisihkan sebagian penghasilan kecilnya untuk membeli saham perusahaan yang stabil, lalu membiarkan waktu dan disiplin bekerja untuknya. Yang menarik, gaya hidup Pak Sofyan tidak berubah. Beliau tetap berjualan seperti biasa, tetap sederhana, tetap rendah hati. Bedanya, beliau punya ketenangan batin, karena tahu masa depannya dan keluarganya sudah terjamin. Kisah Pak Sofyan ini membuktikan bahwa menjadi kaya tidak selalu tentang berapa besar gaji yang kita terima, melainkan bagaimana cara kita mengelola dan menumbuhkan uang yang kita punya. Jika Ronald Reid di Amerika dan Richard Fuscon di dunia perbankan bisa menjadi dua wajah yang sangat kontras, maka Pak Sofyan adalah bukti nyata bahwa di sekitar kita pun ada orang-orang sederhana yang diam-diam memiliki pola pikir dan kebiasaan finansial yang luar biasa. Dan inilah yang membawa kita pada pelajaran penting selanjutnya, bahwa uang bukan hanya soal angka atau teori, tetapi juga soal psikologi dan perilaku manusia dalam mengelolanya. Kita bisa melihat satu pola yang jelas, bahwa hasil akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa pintar seseorang, seberapa tinggi pendidikannya, atau seberapa besar penghasilannya. Yang lebih menentukan adalah perilaku. Hal ini juga ditegaskan dalam buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Ia mengatakan, mengelola uang tidak banyak berkaitan dengan seberapa pintar kamu, tapi lebih kepada bagaimana kamu berperilaku. Kalau kita pikir-pikir, masuk akal sekali. Karena dalam kehidupan nyata, keputusan finansial kita jarang sekali 100% logis. Kita bisa tahu teori ekonomi, bisa paham rumus investasi, bisa hafal strategi pasar. Tapi ketika berhadapan dengan uang, seringkali emosi dan psikologi kita yang mengambil kendali. Inilah yang disebut behavioral finance, ilmu yang menjelaskan kenapa orang sering mengambil keputusan keuangan yang kelihatannya tidak rasional. Misalnya, tergoda untuk membeli barang mewah padahal tidak benar-benar mampu, atau panik menjual saham saat harga turun, meski tahu dalam teori pasar selalu ada siklus naik turun. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, pengalaman hidup, bahkan kesehatan mental, semuanya ikut mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan uang. Kalau kita kembali ke Ronald Reid, beliau dibentuk oleh masa-masa sulit setelah Perang Dunia Kedua. Itu membuatnya sangat berhati-hati dan menghargai setiap rupiah yang ia dapatkan. Sebaliknya, Richard Fuscon tumbuh dalam kelimpahan finansial, sehingga ia melihat uang seperti sesuatu yang akan selalu datang. Perbedaannya ada pada perilaku dan cara pandang, bukan sekadar pada jumlah gaji atau gelar yang dimiliki. Dan mungkin kalau kita jujur pada diri sendiri, kita bisa melihat sedikit Ronald atau Richard dalam diri kita. Ada kalanya kita hati-hati dan sabar, tapi ada juga kalanya kita terburu-buru,
ingin cepat kaya, atau tergoda untuk terlihat sukses? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan diri dan membuat keputusan finansial yang lebih sehat? Dari cerita-cerita tadi, kita belajar bahwa uang bukan hanya soal teori, melainkan soal perilaku. Tapi kabar baiknya, perilaku bisa dilatih. Ada beberapa cara sederhana yang bisa saya dan kamu lakukan agar emosi dan logika bisa berjalan beriringan dalam keputusan finansial. Pertama, lakukan cooling off period sebelum mengambil keputusan besar. Ketika kamu tergoda membeli sesuatu karena diskon besar, atau ingin buru-buru menjual saham karena panik, berhentilah sejenak. Beri waktu setidaknya 1 hari untuk menenangkan pikiran. Biasanya setelah emosi mereda, kita bisa berpikir lebih jernih, dan keputusan yang keluar pun lebih bijak. Kedua, tetapkan batasan dan target pribadi. Sebelum berinvestasi, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuanmu? Apakah untuk dana pensiun, membeli rumah, atau membiayai pendidikan anak? Dengan target yang jelas, kamu tidak akan mudah terbawa arus ketika pasar naik atau turun. Kamu tahu kapan harus membeli, kapan harus menjual, dan berapa risiko yang sanggup kamu tanggung. Ketiga, selalu ingat tujuan jangka panjang, bukan perasaan sesaat. Pasar bisa naik dan turun setiap hari. Media bisa menebarkan ketakutan atau euforia. Teman-teman bisa pamer keuntungan instan. Tapi jangan biarkan itu mengganggu fokusmu. Pegang teguh tujuan awalmu, karena itulah yang akan membuatmu tetap konsisten, meski perjalanan terasa berat. 3 prinsip ini sederhana, tapi sangat kuat. Jika Ronald Reid bisa membangun kekayaan miliaran rupiah hanya dengan disiplin dan kesabaran, maka kita pun bisa memulainya dari langkah kecil hari ini. Tidak perlu gaji besar, tidak perlu gelar mewah. Yang kita butuhkan adalah perilaku yang benar dan konsisten. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua prinsip ini. Sebuah kunci yang sering diabaikan, padahal justru bisa menentukan apakah kita akan selamat atau justru tenggelam dalam perjalanan finansial kita. Saya akan bagikan kunci itu di bagian penutup nanti, jadi jangan kemana-mana. Sahabat Still Balance, dari awal kita sudah melihat bahwa kekayaan bukan semata-mata soal-soal seberapa pintar atau seberapa besar gaji yang kita terima, melainkan soal perilaku kita terhadap uang. Ronald Reid yang sederhana bisa meninggalkan warisan miliaran rupiah. Sementara Richard Fuscon dengan segala gelar dan kemewahan justru kehilangan hampir segalanya. Lalu apa kunci penting yang sering dilupakan banyak orang? Kuncinya adalah kenali titik cukupmu. Banyak orang terjebak karena terus mengejar uang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Demi mengejar sesuatu yang belum tentu penting, mereka rela mengorbankan apa yang sudah mereka punya. Waktu, kesehatan, bahkan keluarga. Padahal, keberhasilan finansial sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi dari ketenangan hati saat kita tahu, saya sudah cukup. Setiap orang punya titik cukup yang berbeda-beda. Bisa jadi bagi kamu, titik cukup itu adalah rumah sederhana untuk keluarga. Bagi orang lain, mungkin dana pensiun yang membuatnya merasa aman. Tidak ada yang salah, selama kamu tahu batasannya dan tidak mengorbankan segalanya demi ilusi kekayaan yang tidak pernah berakhir. Jadi, sahabat Still Balance, mulai sekarang mari kita belajar bukan hanya bagaimana mencari uang, tapi juga bagaimana mengenali batas, menjaga keseimbangan, dan menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak kamu untuk refleksi sejenak. Menurut kamu, apa titik cukupmu dalam hidup? Tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan finansial mendalam lainnya. Still Balance, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.